warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Bulari Gita Dewi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas 1H dengan nomor induk mahasiswa 202111304. Di sini saya akan membuat video yang digunakan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester Bahasa Indonesia dari Bapak Moh Yahya. Tujuan dari tugas ini adalah untuk mengetahui kesalahan-kesalahan berbahasa baik dari segi ejaan, diksi maupun kalimat tidak efektif yang saya temui di ruang publik sekitar saya. Baik, langsung saja pada contoh pertama. Pada gambar di atas terdapat kata-kata kos Putri Anugrah, di mana kata kos dan anugerah merupakan kata yang tidak baku. Mengapa demikian? Karena apabila kita cari kata kos dan anugerah di KBBI, maka hasilnya tidak akan ditemukan. Kata kos yang benar adalah indekos. Di dalam KBBI, indekos berarti tinggal di rumah orang lain tanpa makan dan membayar sewa setiap bulannya. Sedangkan anugerah, kata yang baku adalah anugerah, di mana dalam KBBI berarti pemberian dari pihak atas kepada pihak bawah atau karunia dari Tuhan. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh yang kedua. Sekilas gambar di atas tidak ada yang salah, bukan? Tapi ternyata ada dua kata yang tidak baku yang digunakan pada spanduk di atas, yakni kata mi dan ekstra, di mana kata mi tidaklah baku. Yang baku adalah mi tanpa menggunakan huruf E. Mie adalah bahan makanan dari tepung terigu, bentuknya seperti tali, biasanya dimasak dengan cara digoreng atau direbus, diberi daging, udang, sayuran, bumbu, dan sebagainya. Kedua adalah kata ekstra, di mana pada foto di atas menggunakan EXSTRA. Yang benar adalah EKSTRA, yang berarti tambahan di luar yang resmi. Ke contoh yang ketiga, perhatikan gambar di atas. Ada berapa kesalahan? Yap, benar sekali. Ada dua kesalahan, yakni pada kata fotokopi dan pada kata cetak foto. Yang pertama adalah fotokopi. Seharusnya fotokopi menggunakan kata fotokopi, KOPI, di mana artinya hasil reproduksi atau penggandaan fotografis terhadap suatu barang, cetakan atau tulisan. Yang kedua adalah cetak foto, di mana foto di sini menggunakan bahasa Inggris, yakni PHOTO, di mana seharusnya menggunakan kata yang sesuai dengan KBBI, yakni FOTO, foto, yang artinya potret, gambaran, bayangan, dan pantulan. Yap, sekarang kita akan masuk ke contoh yang keempat. Perhatikan gambar di atas. Terdapat tulisan praktek umum Dr. Joni, di mana penggunaan kata praktek di sini tidaklah baku. Yang benar adalah praktik menggunakan i, di mana arti dari praktik sendiri adalah pelaksanaan secara nyata apa yang disebut dalam teori, pelaksanaan pekerjaan, dan perbuatan penerapan teori. Sekarang kita akan masuk ke contoh yang kelima. Perhatikan gambar di atas. Apakah ada kesalahan? Yap, benar sekali. Kesalahan di sini adalah ketidaktepatan penggunaan kata bis pada kalimat agen bis cepat, di mana kata bis akan memiliki arti lain di KBBI. Dan di sini adalah penggunaan kata yang benar adalah bus, atau yang berarti kendaraan bermotor angkutan umum yang besar, beroda 4 atau lebih, dan dapat memuat banyak penumpang. Baiklah, kita akan masuk ke contoh yang keenam. Coba perhatikan kalender di atas. Apakah ada kesalahan? Yap, benar sekali. Kesalahan terletak pada kata Jumat yang seharusnya tidak menggunakan tanda petik di atas. Kata Jumat yang benar dalam KBBI adalah Jumat tanpa tanda petik, yang berarti hari ke-6 dalam seminggu. Baik, kita akan masuk ke contoh yang ketujuh. Coba perhatikan foto di atas. Tentu saja ada kesalahan pada kata teknik. Teknik di sini merupakan kata yang tidak baku. Yang benar adalah kata teknik menggunakan K,
yang berarti metode atau sistem pengerjaan sesuatu, cara membuat atau melakukan sesuatu, serta pengetahuan dan kepandaian membuat sesuatu yang berkenaan dengan hasil industri. Sekarang kita akan masuk ke contoh ke-8. Coba perhatikan foto di atas. Sekilas tidak ada kesalahan, bukan? Tapi tahukah kamu kalau kata coklat bukanlah kata yang baku? Kata yang baku dari coklat adalah coklat, menggunakan E di antara huruf K dan L. Kata coklat ini berarti pohon yang termasuk jenis tanaman daerah panas yang tingginya mencapai 5-6 meter atau sering disebut dengan Theobroma cacao. Jadi mulai sekarang jangan menggunakan kata coklat lagi ya. Ingat, pakai coklat. Contoh yang ke-9. Coba perhatikan foto di atas. Terdapat kata waroeng duren, di mana kedua kata tersebut merupakan kata yang tidak baku. Kata baku dari waroeng adalah warung, di mana menggunakan huruf U yang memiliki arti sebagai tempat menjual makanan, minuman, kelontong, dan sebagainya. Yang kedua ada kata duren yang memiliki kata baku durian, yang artinya buah dengan kulit tebal dan berduri, berbentuk bundar lonjong atau bundar telur, dagingnya berwarna putih, kuning tua atau kekuning-kuningan, berbau tajam dan dapat memabukkan. Baiklah, kita akan masuk ke contoh yang terakhir. Coba perhatikan foto di atas. Terdapat kata musola al-barokah, di mana musola merupakan kata yang tidak baku. Kata baku dari musola adalah musala, yang memiliki arti sebagai tempat sholat. Baik, itulah beberapa contoh yang saya temui di ruang publik sekitar saya. Semoga masyarakat umum lebih memperhatikan tentang bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, agar tidak terjadi kesalahan-kesalahan berbahasa seperti contoh-contoh yang sudah saya sebutkan di atas. Demikian dari saya, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.